selamat menyambut hari yang baru di bulan yang baru. Hari ini di tanggal 1 Mei. Kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional termasuk semua para pekerja di Indonesia. Semoga semua pekerja di Indonesia semakin produktif, semakin kompetitif, dan juga semakin sejahtera. Kita ini para buruh loh. Iya dong, pokoknya terus bekerja. Semuanya kaya raya. Amin. Karena kesejahteraan bangsa itu tergantung para pekerjanya, para buruhnya. Benar, kalau kita secara pribadi bisa bekerja secara produktif, kompetitif, insya Allah keluarga sejahtera, masyarakat juga amin, semoga sejahtera ya. Tapi kalau ngomongin kesejahteraan orang biasanya kan dilihat dari asetnya ya. Rumah banyak, tanah banyak. Aku pikir dilihat dari Instagramnya. Instagram, kadang kan cuma pencitraan, ada yang banyak yang minjem. Tapi kalau minjem kata siapa jangan suzon belum Nggak boleh loh. Siapa tahu punya sendiri emang udah kaya. Keluarga emang kaya. lu kasih tahu dong, banyak tempat penyewaan tas branded. Iya. Oh ya guys, aku juga mau minjamkan tas-tas aku ya kalau mau ya. Bisa aja lu. Kok minjem sih Sewa kalau kan tas. dijual? Penyewaan tas. Ya kan penyewaan tas. Jadi kan bisa pinjam tas ke gua. Gak usah nyewa. Kalau punya duit beli, nggak punya duit diam. Nah bener, ya. Tapi kalau yang satu ini bukan banyak rumahnya, bukan banyak tanahnya. Iya. Tapi tahu nggak laki-laki yang satu ini banyaknya apa? Banyak apa? Banyak bonekanya. Kayak sahabat kita dong di rumahnya, Bah. Boneka Barbie kalau di rumah. Boneka voodoo. Bukan, ini bonekanya Barbie gemes-gemes gue. boneka Oh, boneka bayi ya. Barbie. Di pagi-pagi biar kita hadirkan, ini boneka dia gemes. Roy Kiyoshi. Joget. Joget dong, joget. Tolong lagunya kok gini sih? Lagi viral, lu nggak tahu yang viral. Emang yang viral toren air doang. Selamat pagi Roy Kiyoshi, apa kabar? Ini Roy. Amin. Halo sayang Dede, kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Harus ramah ini cemberut loh, bonekanya cemberut. Kamu Iya, maaf. sih. Iya. Ini namanya siapa, Dek? Ini namanya Ray. Ray ini aku belinya di Indonesia. Ray. Ray. Renaldi. Ray ini kayaknya belum tidur ya, matanya kok hitam banget. Iya nih celong. Colong banget ngantuk. Ini ya, Isi Ray. lemak deh biar bagus. Ini adalah tren make up tahun 2024. Oh. Harus putih. Ya putih, benar. Iya benar. Kalau pakai foundationnya harus 2 kali lebih. Ya kayak yang lagi viral kayak Dewi Persik dulu kemarin make upnya itu harus kayak gini. Nah, pipinya tuh kembi banget kayak Loren, sahabat kita ya. Roy, selamat datang kembali di Pagi-Pagi Biar terima sehat ya kasih. Roy ya. Makasih Sehat ya sudah dong. hadir ke sini. Ayo dong. Iya. Kita mau kasih lihat ini cerita soal Roy Kiyoshi yang kabarnya menyimpan kisah mistis dari bonekanya. setiap boneka. Ini dia. Kita lihat bersama. Geger. Sobat Ambyar, pasti pada tahu kan dengan koleksi-koleksi boneka Roy Kiyoshi yang memiliki segudang cerita unik dan mistis di dalamnya. Banyak sekali boneka-boneka yang didapat nggak cuma dari Indonesia, tapi ada dari luar kota, dalam negeri, dan baik luar negeri. Ini namanya tetap kumantong. Kumantong itu adalah boneka yang dimasukin arwah bayi ke dalam bonekanya. Entah itu jenazah bayi, entah itu rohnya. Misalnya ibunya meninggal, bayinya meninggal. Nah, dalam tradisi Thailand percaya bahwa ada hantu anak kecil yang berkeliaran. Katanya sih, Dede Roy menambah koleksi bonekanya sampai ratusan dengan harga super fantastis. Ya ampun, bener gak sih begitu? Tapi emang iya, sampai sekarang dirinya masih mendapatkan kisah unik dan mistis dari boneka-boneka tersebut. Coba deh, kita langsung aja tanyain di Pagi-Pagi Ambyar, Geger. Roy Kiyoshi di Pagi-Pagi Ambyar. Iya. Gimana Dede? Roy, alasan kamu tuh koleksi boneka apa sih sebenarnya? Sebenarnya alasan aku untuk koleksi boneka tuh buat lucu-lucuan sebenarnya awalnya. Cuma aku tuh kan sering bolak-balik Bangkok ya. Di Bangkok, di Thailand itu punya tradisi yang cukup unik ya seperti aku bilang. Jadi
mereka jual boneka tapi dimasukin kayak arwah-arwah gitu. Tapi ini sebenarnya ada yang kita nggak boleh ngimanin juga sebenarnya. Tidak boleh mempercayai. Mempercayainya sampai dianggap orang dan segala kasih makan segala macam sebenarnya nggak boleh. Cuma tradisi Thailand itu sangat-sangat unik gitu. Waktu itu aku punya banyak banget, apalagi yang kumantong. Kumantong tuh bayi jabang, bayi ambar, jabang. Iya, yang kumantong. Kumantong sekarang tapi aku sudah tidak punya lagi, udah aku buang ke laut karena menurut aku kayaknya nggak mau piara-piara gitu lagi gitu loh. Maksudnya kamu nggak mau ada boneka yang katanya dimasukin arwahnya, udah nggak mau gitu? Iya, yang Kumantau tuh yang kalau kumantong. Kumantau tuh kalau yang dimakan pakai susu di Mantau. Oh, kirain kumantau. Nggak bapau, itu bapau. Mantau. Gemes Mantau. Jadi kamu nggak mau lagi tuh punya yang ada arwahnya? Yang patung-patung yang kayak boneka-boneka bayi ambar itu aku udah nggak mau lagi, udah aku buang ke laut. Tahun lalu udah aku buang. Kenapa? Kan enak harusnya kan karena kan Dede kan punya indigo, jadi kan bisa jadi teman mungkin. Nggak juga lah, nggak ngaruh-ngaruh gimana. Mending aku main pilih amannya. Daripada di rumah kan aku punya banyak yang patung-patung kumantong tuh. ART aku pada kabur, pada takut. Tapi kamu boneka ada berapa? Kalau boneka-boneka kayak gini yang bentuknya orang gini ya sekitar ada 200 boneka. Sekarang ini. Sekarang iya. Kamu simpennya di mana, Roy? Ada ruangan penyimpanan Sendiri, boneka. ada satu kamar sendiri. Satu kamar sendiri. Iya pasti. Roy, Ini kan waktu itu kan pernah datang ke sini kan? Hey, ini pernah datang ya? Sempet Iya ya? pernah datang, tanda tangan kontrak juga datang sini dia. Roy, bonekanya kamu punya berapa banyak jumlahnya? 200-an? 200 Satunya berapa tuh kira-kira? Yang paling mahal lah, yang paling mahal. Satu boneka berapa? Mahal pasti. Yang paling mahal. Mahal pasti orang. Ada deh. Berapa? Bisa beli Aja, apa? Roy, bisa beli apa? motor. 3 digit sih sebenarnya. Wow. Dan 3 digit itu sebenarnya limited edition. Jadi benar-benar satu aja tidak mengeluarkan yang lain. Oh. Ada yang beli di luar negeri? Ada yang beli di luar negeri, ada yang beli di toko loak di luar negeri. Kan aku sering ke luar negeri. Paling jauh beli di negara mana? Macam-macam, Kak. Jepang gitu. Nah itu ketika beli di luar negeri, kamu bawanya tuh masukin ke bagasi, atau ke cabin, atau kamu peluk? Ke apa tuh? Kerekan tuh apa sih? Cabin. Koper. Cabin. Koper masukin. Libet-libet baju udah. Oh gitu, biasa aja. Oh bahasi, masuk bahasi. Bagasi. Roy, kita mau kasih lihat yang satu ini ya, buat Roy boleh nanti diceritain sama kita. Roy Kiyoshi akui sempat menjual boneka kesayangannya dengan harga fantastis. Tapi bonekanya balik lagi. Yang Di mana tuh? antara boneka yang kamu bawa ini Yang aku bawa tuh yang rambutnya pirang. Yang mana ini yang pirang balik lagi. Cantik ya. Jadi Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang pirang. Ini mau bawa ke situ. Berat nggak King? Yang benar bawanya. Permisi dulu tapi. Permisi gitu. Permisi katanya Ki. Halo. Masa kita mesti teriak, permesa gitu kan. Apa juga kayak teriakin Malik. Aduh. Itu loh ini. Ya. Sebenarnya kamu mau pegang. Aku pegang. Cantik ya? Cantik ya. Ini juga cantik sih. Ya. Ini cantik. Ini nggak gitu mahal sih. Berapa? Cuma 20-an lah. Siapa namanya? Ini namanya 20 juta. 20 juta Roy. 20 juta. Siapa namanya? Ini Yuki. Yuki Jadi ini jual ada siapa? ceritanya. Kenapa? Ini sebenarnya aku antara aku halu apa enggak ya. Aku kan udah nganterin tuh boneka. Tapi ternyata tuh bonekanya kayak masih ada di kamar itu gitu. Oh. Jadi yang aku bingungnya antara udah nyampe apa belum. Tuh aku juga mungkin halu kali ya. Lah kan kamu nganterin sendiri. Aku suruh orang, asisten aku. Cuma kok aku ngerasanya udah di packing dan segala macam, tapi kok tetap masih ada di situ. Nah, emang Aku orangnya agak miss, mungkin aku harus koreksi dengan asisten aku lagi deh. Oke. Beneran udah kirim. Roy sebentar, tapi orangnya yang beli ini udah nerima atau belum? Belum posisinya sih, makanya ditanya lagi. Jadi belum nerima. Ya udah terus akhirnya, kayaknya dalam hati aku bilang, wah ini boneka kayaknya nggak mau dikeluarin. Iya nanti. Iya. Mau mam ntar. Mau makan katanya Ki. Ya ntar. Takut. Roy, Lah. kalau balik lagi itu kan ibaratnya sudah sampai di rumah yang beli. Berarti ini belum sampai?
Harusnya belum sampai, tapi ini kayak ada miss deh. Aku mencoba untuk memakai logika antara ini halu atau emang belum sampai sebenarnya. Atau lupa. Ketinggalan kali lupa itu mungkin mah. juga. Lupa, iya. Tapi dia harusnya udah aku kayak. Seandainya nggak lupa karena dia kan naik Roy- apa ya? Naik Grab apa naik Iya, apa ya? ini hal yang masih Karena belum kan Roy ketemu. kan juga sibuk banget ya. Iya. Iya betul, mungkin banyak Kita pikiran. tahu deh. bisa. Roy, kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini. Iya, Ini ini berhubungan benar dengan boneka yang ada arwahnya ya. Benar-benar. Koleksi ratusan boneka, Roy Kiyoshi akui ada arwah yang masuk ke dalam bonekanya. Oke. Yang ini paling seru. Kenapa? Aku bawa, itu bonekanya namanya Emilia. Yang mana yang belakang? Emilia. Emilia Yang mana, itu Emilia? hitam, yang Yang rambut. baju pakai Jepang. Baju Jepang. Bukan yang Jepang. Oh yang depan. Oh yang Yang depan. depan. Yang Amelia Lah, Kak. ya nggak kaget. Yang mana yang ini? Ya itu, enggak Yang Yang depan. Yang depan, Doi. Aku Rambutnya tuh lihat tuh yang panjang. Nih, Hah! Ini belinya di mana Emilia ini? Aku lupa, kayaknya ini belinya di jalan. jangan gitu dong Perlan. Taruh sini Tapi deh. lucu loh Emilia ini lucu banget poninya. Jadi, Poninya bagus. Rambutnya kayak Louis. Itu rambut asli ya? nggak ini sintetis. Oh sintetis ya. Jadi gimana? Jadi ada cerita unik nih sama ini. Jadi waktu itu aku habis syuting bawa boneka, bawa si Emilia ini. Iya. Nah si Emilia ini aku bawa setelah selesai syuting, aku melayat gitu. Jadi aku melayat bawa boneka ini, kebetulan yang meninggal itu mati bunuh diri. Gitu. Kayak dia masuk ke dalam ini kalau aku lihat waktu itu. Lantas? Lantas udah gitu aku dapat mimpi ketika aku malam tidur si Emilia itu kayak ada sesuatu itu. Aku curiganya ini adalah ketempelan di rumah duka. Rumah duka pas Terus dia ngapain gerak-gerak apa gimana? kayak boom gitu, kayak ngeliatin visual seperti itu kayak bayangan. Cuma kayak gini balik lagi, ini kan sebenarnya nggak boleh ya di terlalu gimana-gimana ya Mami ya, ingat tahu kan Mami? Iya. Jadi kayak kita harus netral juga, harus antara mistis sama logika harus balance. Betul dong. Iya iya. Ya, jangan sampai iya. apa sih lu ngerti Iya, kan betul, maksudnya? paham. Kayak Jadi artinya kalau Gue kayak sih aku, paham, dia nggak paham. paham jadi gue. Tapi kan Kalau gue sih ngeliatnya kayak lucu aja. ya buat Kayak- koleksi kayak maksudnya mainan. ya. Iya, buat koleksi Roy, aja boleh. Kan kamu punya indera ketujuh nih ya Roy ya. Nah, Ketujuh tuh yang punya cuma Dewi Persik. kalau 7 tuh udah Indra Herlambang jadi. Lumayan lah. Ini kan kamu punya kemampuan lebih ya. Iya. Ada nggak dari mereka yang mencoba untuk komunikasi sama kamu misalnya? sebenarnya ada yang mencoba komunikasi sama aku, tapi aku tidak mau memperlakukan mereka sebenarnya. Sekarang Kayak apa mereka mencoba komunikasi? tidak mau memperlakukan mereka sebagai aku takutnya berhala gitu. Takut mereka ngikutin terus. Iya, takutnya jadi ngikutin terus jadi ketergantungan. Misalnya apa dulu yang pernah kamu sempat dengar ketika mereka mencoba berkomunikasi? Mereka mencoba komunikasi, papa, daddy minta permen kayak gitu-gitu. Lama-lama aku ngerasa aku nggak harus melakukan ini gitu. Karena menurut aku Lama-lama kita jadi budaknya gitu. jadi ya. budaknya dan ada keterikatan gitu. Iya nggak sih? Iya nak, iya. Oh mau ketoprak katanya pengen makan ketoprak. Iya nak, nanti sayang. Jangan gitu loh, ntar nanti pulang ikut kamu loh. Mau Tak kasih ketoprak nanti. Lo lihat rambutnya warnanya pirang, masa sarapannya ketoprak? Harusnya kan burger. Enggak usah rambut pirang, enggak usah pakai. Dia sarapannya juga bisa ada gorengan di depan dimakan sama dia. Kalau aku kan makannya hado-hado. Kamu tadi cerita ya bahwa kamu punya asisten di ya, rumah. asisten rumah tangga. Ada yang pernah diganggu gitu gak sih? Ya justru ada yang pulang. Menurut data laporan yang jadi asisten-asisten aku yang sebelum-sebelumnya suka ngelihat gambar boneka kayak ada orangnya, ada suara berbincang kayak gitu. Tapi aku pun ngerasa kayaknya biasa aja. Mungkin aku yang punya ya, jadi biasa aja. Dia pernah dijailin misalnya diumpetin handphonenya, diumpetin surat tanah, BPKB gitu pernah nggak? Yang Digangguin.
Kalau itu boneka hidup. Itu Boneka hidup. Aku cek CCTV semua nggak ada kok. Aman ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Iya. Tapi ya buat sobat ambiar balik lagi. Tapi aku juga setuju sama pemikiran Roy Kiyoshi. Kita juga tidak boleh menspesialkan dalam tanda kutip. Ya. Roy Kiyoshi aja yang punya kemampuan lebih. Maksudnya dia dengan orang yang memiliki bisa dibilang indigo gitu ya. Iya. Dia aja tidak mau memberikan satu hal yang spesial dan menganggap ini sebagai hanya koleksi aja. Iya. Lucu-lucuan, seru-seruan ya. Betul. Sebagai bentuk barang yang dikoleksi karena dia suka sama boneka. Kita tinggalkan boneka-boneka ini tapi ini juga, tapi saya mau nanya, ini bentuk investasi juga nggak sih Roy? Ketika beli nanti dijual lagi harganya naik apa nggak? Belum pernah coba, tapi kalau sesama kolektor boneka pasti mereka mau membayar dengan harga tinggi di atas Ya, rata-rata. kolektor lah. Karena setiap benda kolektor atau benda itu kan pasti ada Pasti. value nilai yang buat mereka masing-masing. Oh, oke. Apalagi ini dari yang punya Roy Kiyoshi. Wow, ya dari Roy Kiyoshi harganya pasti ketika dijual bisa naik sebagai Tapi nggak investasi. semua orang mau juga sih, Karen. Takut ya? Sesama orang yang punya boneka-boneka aja paling. Iya. Itu kolektor. Tapi kalau boneka yang gini mungkin banyak yang mau, tapi kalau yang merah-merah gitu mungkin kan ada takutnya. Iya. Ya, kalau yang Orang anak-anak yang di beda-beda, rumah Ki. punya Iya. boneka, kalau yang gini kan mereka nggak takut kalau anak-anaknya. Benar. Kalau yang gitu kan takutnya anak-anaknya takut. Iya. Tapi balik lagi ya, mau dikoleksi sebagai bentuk investasi itu Iya. balik ke masing-masing. Tapi kalau ngomongin soal investasi, orang tuh kalau mau investasi itu harus bisa memprediksi. Tapi kalau ngomongin soal prediksi, kemarin Roy sempat memprediksi sesuatu hal yang geger dan akhirnya terbukti. Kejadian. Kejadian. Apa Kita lihat itu? yang satu ini. Kasus ini akan meledak di tahun 2024 dan public figure itu akan disorot mati-matian gitu. Akan jadi berita utama di salah satu semua media, baik media televisi maupun media sosial media. Jadi saya merasakan saya harus berpesan pada public figure tersebut bahwa ya harus hati-hati, jangan terlibat kasus itu. Kasus ini akan meribetkan dia. Saya merasakan adanya virus baru. Ya walaupun tidak seganas virus corona atau covid, tapi saya merasakan virus ini dibawa dari negeri seberang ke Indonesia. Saya merasakan ini akan ada virus-virus baru gitu ya. Virus-virus baru ini ya lumayan mencemaskan, tapi nggak sampai booming banget. Tapi ada virus baru itu atau virus yang mengganggu kenyamanan kita. Jadi kita harus jaga kesehatan di tahun 2024. Ya. Roy, itu prediksinya kapan? Itu Desember tanggal 28 2023. Oke, prediksi tentang 2024 artis yang akan disorot media karena kasus. Tapi bukankah setiap tahunnya selalu ada artis yang memang tersandung kasus apapun itu dan pasti akan tersorot media? Iya, sebenarnya kalau di ngomong-ngomongin prediksi atau prediksi ya sebenarnya pun ada siklus tahunan lagi sebenarnya yang kerap kali setiap tahun terjadi. Cuma kan aku ngomongnya sesuatu kasus itu kan bisa jadi kasus korupsi misalnya contohnya. Tapi kalau orang lain, kalau yang lain ngomong, oh iya nanti tahun depan ada yang kena kasus narkoba. Itu kan hal yang biasa. Itu sebenarnya. selalu ya? Itu bukannya selalu ya? Itu selalu jadi Bukannya selalu jadi siklus berita tahunan bentuk kan? siklus tahunan. Iya kan? Berarti kalau gitu apakah yang kamu maksud itu Harvey Muiz? Iya. Betul. Aku kalau mau, ini cuma di sini nih aku jujur-jujuran. Iya. Gimana Roy? Gimana? Aku waktu itu sebelum kejadian kasusnya ini juga aku udah punya firasat. Aku juga kenal dengan Cassandra Dewi gitu. Itu di otak aku kayak Sandra Dewi. Entah ada apa itu sebenarnya. Jadi udah punya firasat gitu. Nggak lama ada kasus kejadian ini. Kalau terlintas di kepala kamu Sandra Dewi dan kamu mengenal Sandra Dewi, apakah kamu Bolak-balik aku ngecek IG-nya Sandra Dewi ada apa ya? Ada berita apa ya? Kok Sandra Dewi kenapa ya? Oke. Ada sesuatu. nggak coba ngasih peringatan secara langsung kalau kenal sama Sandra Dewi? No, itu nggak bagus. Kenapa? Karena membikin satu, Iya. lu bisa bikin orang jadi down dan mindsetnya jadi Dan ini kan jelek. hanya prediksi, takutnya itu salah Iya. gitu ya kan. Makanya jangan bikin orang takut lah. Misalnya kalau, hati-hati lu ya, ntar ini. Kesandung lo gitu kan. Orang kan, iya apaan sih Iya, Roy mah betul. udah lama. Gak nyaman jadinya juga berteman Berarti sama terbukti kita. ya prediksi Roy di Desember kan? 2023 ini. Tapi kalau ngomongin soal Nggak prediksi, nyaman. kita minta Roy Kiyoshi untuk memprediksi beberapa selebriti yang akan kita munculkan di layar bebelah kita. Baik, yang pertama prediksi kamu tentang Atta Halilintar.
Oke. Atta Halilintar. Oh, oke. Gimana? Menurut penerawangan saya, si Atta Halilintar itu sebenarnya masih, aku takut banget ada semacam kesandung. Tapi bukan narkoba, bukan sama sekali. Cuma arahnya moga-moga beda banget ya sama yang udah-udah. Yang udah-udah itu apa maksudnya? Semua yang berhubungan dengan uang. Oke, korupsi? Ya kita nggak bisa tahu, nggak berani ngomong juga ya. Mungkin ditipu gitu, mungkin juga. Atau mungkin... Ya, berhubungan dengan uang pokoknya ya? Iya. Baik, kita akan coba minta Roy memprediksikan yang satu ini. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sebenarnya posisi menurut saya posisi Raffi Ahmad sama Nagita Slavina ini tidak aman tapi akan nggak ada apa-apa banget. Karena aku melihat sosok mereka adalah auranya kuat dan aku ngerasa mereka adalah orang baik. Jadi harusnya ketika ada kasus nantinya itu cuma kayak meluap udah gitu kayak debu udah. Menurut aku, cuma aku nggak bilang, di sini pun aku juga nggak bilang bakal kena kasus apa seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita munculkan Rizky Febian dan Mahalini. Gimana menurut kamu? Ini biasa aja sih. Maksudnya biasa aja tuh apa, Roy? Aku tidak melihat vision apa-apa yang lebih yang bisa aku congkel-congkel sih. Ya gitu-gitu aja sih. Prediksi mereka mau nikah kapan? Mereka menikah. Aku nggak yakin mereka nikah nggak ya. Nikah nggak menurut kamu? Masih belum kelihatan. Masih belum kelihatan ya, baik. Tapi sekali lagi ini hanyalah sebuah prediksi ya. Iya, karena prediksi. Roy bisa melihat apa, vision kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya itu apa ya, pandangan atau penglihatan ya. Aku ada vision lagi tahu satu. Vision tuh yang kalau di ruangan suka ada asapnya, ada wangi-wanginya itu, keluar asap ditaruh pakai lampu gitu kan, fusion. Fusion! Banget ya. Padahal Rian teh udah tahu, cuma lu juga tahu diam aja. Kan biar ada lucunya. Apa nggak paham? Fusion kan tadi fusion. Oh, diffusion, Yang ada di ruangan ada asapnya. Future bahasa depan. Diffuser. Fuser. Udah pada tahu. paham Kalau Kak future. Dewi sama aku lihat-lihatan oke. Ini pada tahu, Bang pada jahat. Ya heran. Ya kursi yuk, kita ke sana yuk. Kita mau ngajakin kamu untuk menjawab beberapa pertanyaan dan harus dijawab dengan jujur dalam kursi kegegeran. Silakan Roy. Roy Kiyoshi duduknya mau duduk sendiri atau mau di pangku? Enggak dong, sendiri. Di pangku masa depan yang cerah dan Iya. juga menjanjikan. Oke. Roy Kiyoshi, jawablah pertanyaan ini. Dengan jujur Aduh, ya. geger nih. Oke. Apakah benar Roy Kiyoshi pernah gagal menikah karena ketahuan diselingkuhi? Kalau Emang udah pernah mau nikah? belum. Aku diselingkuhi. Ya. Aku nggak gimana ya, deg-degan gue. Kalau aku nggak gini, aku selingkuh. Oh, kamu yang Berarti selingkuh. kamu yang selingkuh, bukan pasanganmu yang menyelingkuhi kamu. Bukan. Tapi aku yang pernah ada rencana untuk menikah saat itu? pada saat itu mau sempat menikah, tapi ya banyak faktor dan lain hal akhirnya nggak jadi juga. Aku juga selingkuh juga, bosen. Ah? Hah? Aku juga bosen. Jadi lu bosenan maksudnya? Oke, next question ya. Apa benar Roy Kiyoshi punya orang dalam untuk mengetahui apa yang akan terjadi nantinya? Itu nggak ada. Berarti dalam artian orang dalam nggak konkret gitu maksudnya. Bukan. Ada yang bisikin. Ya ada yang ngasih tahu gitu. Enggak, dia memang punya indigo kan? Ya ada yang informasi. Misalnya tahun depan ada yang nikah, soalnya dia kenal sama orang KUA gitu Ya. misalnya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, oke. Oke, selanjutnya ya. Apa benar Roy Kiyoshi pernah dilabrak sama artis karena memprediksi dan menjadikannya viral?
Iya, pernah. Pernah? Kalau salah paham itu pernah banget. Gesekan tuh pernah. Cuma aku ramalan aku emang nggak ditujukan ke dia, cuma salah paham. Inisialnya R. Iya. Inisial. Inisialnya R. Artis, penyanyi, ngetop. Artis film, penyanyi. Artis. Ngetop. Ya kayak kita. Ngetop banget nggak? Pemain sinetron, pemain penyanyi film. dangdut. Ngetop banget. Iya. Bukan penyanyi tapi lebih host entertainment. Host entertainment, host gosip Tapi berarti dong. cuma ini salah paham doang. Rian. Berarti gini. Nah, ini berarti Rian Imam Berarti ya. bener gosip yang kemarin dia. Ini ada pertanyaan. Nih, apakah sekarang kita mau iklan atau mau nanya lagi? Gak usah ditanya, itu mah udah pasti. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.